media online PPA Kabar Baik IO 0595. Hari ini bersama dengan Miss Novi dan ada Miss Tina di sini. Hai. Miss Tina, hari ini kita mau ngapain aja ya? Hari ini kita yang pertama kita akan memuji Tuhan. Yang kedua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan prakarya. Yeay! Anak-anak yang ada di rumah, Miss tanya dulu, anak-anak yang di rumah semuanya sehat, nakku? Sehat. Sama dengan miss-miss semua dan mentor-mentor yang ada di PPA, kami semuanya sehat. Oke, anak-anak yang ada di rumah, kita akan menyembah Tuhan semuanya dalam sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tidak ada yang boleh bermain-main kepada Tuhan. Kalau ketika kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapa Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh beribadah secara online hari ini. Biarlah anak-anak yang boleh menyaksikan hari ini diberkati oleh Tuhan. Suara mereka dan penyembahan mereka boleh menyenangkan hati Tuhan hari ini. Kami mau katakan di pagi hari, siang, sore hingga malam, kami akan terus datang mau bernyanyi dan memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari ini, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, kita kepujian kita kepada Tuhan. Bapakku datang. Oh haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu
kepada Tuhan. Sungguh bersyukur anak-anakmu boleh memuji Tuhan hari ini. Dan kami boleh bersyukur, dan sebentar lagi kami akan bersorak-sorai kepada Tuhan. Dan kami akan bertepuk tangan, bersukacita sambil memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nah, Miss Tina, kita sudah menyembah Tuhan. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan memuji nama Tuhan. Anak-anak yang di rumah masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Yes, semangat ya. Sekarang coba angkat tangan semuanya. Lebih tinggi lagi. Nah, sekarang kita akan angkat pujian kita. Happy ya, happy ya. Yang di rumah boleh sambil tepuk tangan ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Snoopy, bagaimana kalau kita ulang sekali lagi pujian ini? Setuju? Boleh, setuju Miss Tina. Tapi kali ini nanti kalau nyanyinya itu ada malam katanya, semuanya kita harus seperti orang yang tidur. Begini dia prakteknya nanti ya, seperti orang yang tidur. Dan kalau mendengar suara ayam jantan berkokok, seperti kayak mana dia Miss Nopi? Kukuruyuk, kukuruyuk. Nanti kalau dengar seperti itu, semuanya anak-anak harus terbangun dengan sukacita dan katakan, cintaku semakin mendalam kepada Tuhan. Sudah mengerti? Sudah. Kita akan bernyanyi ulangi sekali lagi. Epiaya, epiaya. Happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kukuruyuk, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kukuruyuk, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kukuruyuk, cintaku semakin mendalam. Ih, anak-anak, Miss Tina kemana ya? Kok dia pergi sih? Kita coba tanya ya, tadi Miss Tina kemana? Miss Tina? Miss Tina? Ih, Miss Tina kok nggak jawab sih? Udah Miss Novi panggilin. Kita panggil sekali lagi ya. Miss Tina? Miss Tina tadi ngapain? Ih, Miss Tina masa nggak jawab Miss Novi sih? Anak-anak di rumah pernah nggak waktu orang tuanya manggil tapi nggak dijawab? Gimana kalau kita panggil Miss Tina sekali lagi? Kira-kira Miss Tina masih nggak jawab nggak ya? Miss Tina? Miss Tina tadi lagi ngapain? Ih, masa Miss dikacangi sih sama Miss Tina? Cuma ditengokin aja nggak dijawab. Anak-anak pernah nggak kayak gitu? Waktu dipanggil cuma ditengokin aja nggak dijawab. Kesel nggak? Nah, sekarang kita coba panggil lagi Miss Tina. Kalau Miss Tina kira-kira masih mau jawab Miss Nopi nggak ya? Miss Tina? Iya Miss Nopi, kenapa? Miss Tina dari tadi Miss Nopi panggilin, masa nggak menjawab? Iya, tadi Miss Tina lagi fokus membaca dan Miss Tina juga malas menjawabnya. Nanti sajalah dijawab. Itu pikir Miss Tina. Tapi anak-anak yang ada di rumah pernah nggak seperti Miss Tina? Rupanya perbuatan yang seperti itu rupanya tidak bagus. Miss Tina mulai hari ini Miss Tina mau berubah.
Nanti kalau ada orang yang memanggil Mistina, Mistina akan cepat-cepat menjawabnya. Karena itu perbuatan yang tidak baik ketika tidak dijawab ataupun tidak direspon. Nah, sekarang kita akan angkat pujian kita. Tuhan memanggil namamu. Nanti kita akan panggil Mistina. Kira-kira Mistina masih nggak menjawab nggak ya? Nah, kita akan ke pujian kita. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu, oh Mistina. Tuhan memanggil namamu, oh Mistina. Oh Mistina, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya. Kurang kuat, Ku jawab ya. lebih kuat. Ku jawab ya Tuhan. Oh ya? Ku jawab ya Tuhan. Oh ya? Ku jawab ya. Nah, Mistina, sekarang kita akan tantang anak-anak yang di rumah untuk menjawab. Ya, kira-kira anak-anak yang di rumah mau menjawab nggak ya ketika dipanggil Tuhan? Sekarang kita angkat pujian ini sekali lagi, Mistina. Oke. Tuhan memanggil namamu, Anak PPA, memanggil namamu. anak PPA. Anak PPA, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya nak, jawab. Kurang kuat, lebih kuat. Oh ya? Oh ya? Persiapkan hatinya, pikirannya. Jangan ada lagi yang berdiri-berdiri, tapi semuanya harus fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, sambil bernyanyi kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Firman-Mu, pelita bagi kami. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari semua kita tutup mata, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Di sore hari yang indah ini, kami boleh bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang suka dengar-dengaran akan firman-Mu. Terpujilah nama Engkau, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak Mismia, hari ini Mismia ambil tema firman Tuhan hari ini adalah responsibility. Artinya adalah tanggung jawab. Itu terambil dari bahasa Inggris yang artinya bertanggung jawab. Mismia percaya bahwa firman Tuhan ini
kita akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang suka melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Sebelum Miss Mia akan melanjutkan, Miss Mia akan membacakan firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 4. Dikatakan kita adalah anak-anak panahnya Tuhan. Dan kita pastikan anak-anak panah Tuhan, yaitu Miss Mia, anak-anak semuanya ada di tangan pahlawan. Dan anak panah itu akan dilepaskan di kesasaran yang tepat. Sebab Tuhan punya rencana atas Miss Mia, atas semua kita, agar anak panah itu berfungsi dengan baik. Ada proses yang harus kita lakukan, yang harus kita lalui supaya kita menjadi anak panah yang tangguh. Ada 3 hal yang Miss Mia mau sampaikan. Yang pertama, diluruskan dan dipertajam anak panah tersebut. Ya, anak panah itu harus lurus. Kalau dia bengkok-bengkok, ketika nanti dilepaskan, dia tidak bisa sampai kepada sasaran. Nah, anak panah itu tadi Miss Mia bilang harus lurus, hatinya tulus, tidak bengkok, selalu menjaga hatinya. Nah, anak panah itu adalah karunia, anugerah, ya, untuk melakukan yang benar di mata Tuhan, supaya apa yang diberikan Tuhan itu kita boleh jagai, ya, karena kita akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Tadi Miss Mia bilang anak panah itu harus lurus. Tidak cukup hanya lurus saja, tetapi harus tajam. Jadi ketika dia tancapkan anak panahnya, dia akan tertancap kepada sasaran itu. Setiap hari harus mengalami perubahan. Yang mengubahkan kita hanya Tuhan Yesus. Untuk berubah, kita perlu meresponi dengan baik. Kita belajar taat, terus mengasah kemampuan kita. Karakter kita terus diubahkan, sifat kita terus diubahkan. Ya, anak-anak itu bisa melihat situasi dan kondisi. Apa yang terjadi di sekitar kita sekarang lagi COVID-19. Sebagai anak-anak PPA yang bertanggung jawab, yang memiliki responsibility yang bagus, dia akan taat kepada aturan protokol kesehatan. Kalau kita pergi kemana saja, kita pakai masker. Ya, apalagi sekarang ini semakin banyak orang-orang yang terpapar COVID-19. Anak panah itu harus lurus tadi Miss Mia, dan tajam. Ketika dilepaskan, dia bisa tertancap dengan bagus kepada sasaran. Bagaimana caranya mempertajam anak panah itu, sayang? Hanya dengan firman Tuhan. Nah, tadi Miss Mia yang pertama diluruskan dan dipertajam. Tadi Miss Mia bilang juga hanya dengan firman Tuhan. Kita memberikan waktu kita membaca firman Tuhan. Kita juga memberikan waktu kita bukan hanya membaca, merenungkan firman itu dan melakukannya dengan kita taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru yang memberikan tugas-tugas di daring. Kita juga taat melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh para mentor. Yang kedua, diarahkan. Anak panah tidak bisa meleset sendiri. Dia tidak bisa sampai di ujung sendiri. Ada tangan seorang pahlawan yang akan melepaskannya. Akhirnya anak panah itu akan sampai di sasaran. Siapakah pahlawan itu?
Dia adalah raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Yang paling hebatnya, Tuhan Yesus itu punya partner, punya teman yang hebat-hebat. Ada di rumah kita, ada mama papanya, ada ayah dan ibu. Menjadi tangannya Tuhan untuk mengarahkan anak-anak, membimbing anak-anak. Di sekolah, siapa yang mengarahkan? Menjadi tangan Tuhan. Ada guru-guru di sekolah. Di PPA, siapa? Tangan Tuhan untuk mengarahkan anak-anak. Ada Pak Pendeta sebagai penanggung jawab. Ada koordinator. Ada mentor-mentornya. Ada tutor-tutornya yang mengarahkan anak-anak. Supaya nanti ketika pahlawan itu melepaskan adik-adik, suatu waktu akan selesai menyelesaikan tugasnya di PPA. Ada yang kuliah, tapi ketika adik-adik akan keluar dari PPA, tetap menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Mesti percaya itu semuanya. Dan Tuhan berikan juga penolong buat kita ketika kita di gereja. Ada pemimpin jemaat Tuhan, ada sintua, ada pendeta-pendeta yang akan mengarahkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tadi kalau yang pertama kita menjadi anak-anak yang taat membaca firman Tuhan, taat melakukannya. Dan supaya kita bisa diarahkan, kita harus memiliki kerendahan hati. Orang-orang yang sombong, merasa dirinya hebat, tidak akan pernah bisa diarahkan. Tetapi di sini percaya, anak-anak di sini adalah anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang mau diarahkan, anak-anak yang mau dibimbing, anak-anak yang mau dengar-dengaran kepada orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi tangan perpanjangan Tuhan, supaya kita anak-anak panah ketika akan dilepaskan bisa kepada sasaran yang tepat. Di rumah ada orang tua tadi misalnya bilang, di sekolah ada guru-guru, di PP ada mentor, ada koordinator, ada tutor, ya, ada bendahara, ada sekretaris, ada komisi, ya, ada penanggung jawab. Mereka dipakai Tuhan untuk mengarahkan kita semuanya. Bagian kita adalah meresponi. Bagaimana cara kita meresponi? Kita taat melakukan arahan-arahan mereka. Nah, tadi misalnya bilang apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki kerendahan hati. Kita taat, kita suka mendengarkan, dan bukan hanya mendengarkan, tapi menjadi pelaku-pelaku. Karena kita adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Tadi bismillah pertama katakan, diluruskan dan ditajamkan anak panahnya. Yang kedua, diarahkan. Dan yang ketiga, diseimbangkan. Saat anak panah sudah diluruskan, sudah lurus dia nak, dan sudah tajam, dan mau diarahkan, perlu diseimbangkan. Ya, kita di rumah sama, ketika di PPA kita sama, ketika kita di sekolah kita sama. Kita tidak berbeda ketika kita di mana saja. Ketika orang tua tidak ada, kita tetap menjadi anak yang baik. Ketika kita di mana saja, ketika kita bermain dengan teman-teman kita tetap menjadi anak yang baik. Anak yang bertanggung jawab. Karena anak panahnya Tuhan, itu anak-anak misinya semuanya menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Bisa membantu orang tua, ya, diseimbangkan. Kita diajari di PPA, kita lakukan, kita tunjukkan bahwa kita adalah seorang anak PPA yang takut akan Tuhan. Ketika orang tua kita menyuruh dan melarang kita, kita belajar untuk mentaati mereka, karena itu adalah anugerah. Perpanjangan tangan Tuhan tadi misalnya sudah katakan, yang membimbing kita, mengarahkan kita menjadi anak-anak
yang bertanggung jawab. Ketika mentor-mentornya sudah memberikan tugas di grup, sebagai anak yang seimbang, kita mengerjakan tugas sekolah, kita juga mengerjakan tugas-tugas yang ada di PPA. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Ketika ada pun sekarang anak-anak, itu semua kan anugerah Tuhan. Mesti bersyukur. Ada bersama dengan anak-anak di PPA Kabar Baik. Itu adalah sukacita yang luar biasa. Tanda kita adalah orang yang bertanggung jawab dan merespon dengan baik. Kita mengerjakannya dengan sukacita. Kita mengerjakannya dengan hati yang bersyukur. Kita terus berdoa kepada mentor-mentor, kepada orang tua, supaya tadi Miss Mia bilang tadi, ada keseimbangan, diseimbangkan. Ya, jadi ketika anak panah akan dilepaskan, benar, sampailah kepada sasaran yang tepat. Karena sudah lurus. Tadi sudah diluruskan dengan firman Tuhan, dipertajam dengan firman Tuhan. Belajar menjadi anak-anak yang taat. Diarahkan, ya. Lewat firman Tuhan, ada mentor-mentor di PPA, ada guru-guru di sekolah, ada orang tua kita di rumah. Nah, ada satu hal yang Miss Mia mau katakan kepada anak-anak. Bagian kita, ketika kita diseimbangkan, tetap kita memiliki keranan hati. Kita tahu kita semua belajar. Sampai hari ini pun juga Miss Mia masih tetap belajar. Miss Mia punya pemimpin yang harus Miss Mia taati. Karena itu baik. Karena Miss Mia juga mau menjadi anak panah yang bertanggung jawab. Nah, adik-adik, kadang ada banyak hal yang tidak sesuai dengan hati kita. Mungkin menjengkelkan ketika kita diarahkan, dinasihati. Mungkin kadang-kadang kita kesal. Kadang-kadang kita marah dengan keadaan dan situasi yang ada. Tetapi kita punya Roh Kudus yang selalu baik. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Berdoa buat orang tuamu. Berdoa buat mentormu. Berdoa buat pemimpin pendetamu. Berdoa buat para tutormu. Berdoa buat guru-gurumu. Supaya mereka juga menjadi pahlawan-pahlawan yang seperti yang dirindukan oleh Tuhan. Mereka butuh doa-doamu, nak. Mungkin kau berpikir, saya kan masih anak-anak, Miss Mia. Semua bisa dipakai Tuhan, nak. Adik-adik juga bisa menjadi pendua-pendua buat para guru-guru sekolah minggunya, buat para mentor-mentornya, buat para tutornya, orang tuamu, ayahmu, ibumu, guru-gurumu, supaya diseimbangkan. Akhirnya nanti suatu waktu engkau akan dilepaskan, engkau akan masuk kepada sasaran yang tepat. Untuk itu anak panah itu perlu disimpan, nak. Disimpan di tempat yang tepat. Di manakah tempat yang paling tepat? Ada gerejamu. Jangan pernah kau lupa beribadah. Kalau di PPA ada alat bantu, ada WhatsApp grupnya. Bisa dihubungi mentornya. Kalau ada sesuatu yang tidak mengerti, dipahami, boleh ditanya sama mentor-mentornya. Milikilah selalu kerendahan hati. Milikilah hati yang terus taat. Milikilah hatimu yang selalu bersuka cita. Milikilah hatimu yang selalu setia. Suka membaca firman Tuhan. Dan bukan hanya membaca saja, tapi merenungkan firman itu. Tetap setia. Suka berdamai kepada semua orang. Menjadi anak-anak yang meresponi dengan respon yang baik, respon yang positif, karena semuanya adalah
rencana Tuhan di dalam hidupmu. Nah, anak-anak Miss Mia terus berdoa buat anak-anak menjadi anak-anak yang memiliki responsibility yang baik, yang bertanggung jawab sebagai anak PPA, bertanggung jawab sebagai anak-anak di rumah, bertanggung jawab sebagai siswa di sekolahmu, bertanggung jawab sebagai warga Sri Gunting, khususnya buat anak-anak PPA Miss Mia kabar baik. Hari ini Miss Mia menyampaikan ada 3 hal supaya engkau memiliki hati yang bertanggung jawab, menjadi anak panah yang kokoh. Tadi yang pertama Miss Mia bilang harus mau diluruskan dan dipertajam. Dan yang kedua, mau diarahkan. Yang ketiga, belajar menyeimbangkan kehidupanmu. Dimanapun engkau berada, engkau tetap menjadi anak-anak yang disukai oleh Tuhan. Dan pasti akan disukai banyak orang. Apa yang harus kita lakukan? Milikilah kerendahan hati. Milikilah ketaatan. Bertanggung jawab. Rendah hati. Ya. Suka berteman. Suka mengampuni. Dan kau akan menjadi anak panah di tangan pahlawan. Anak panah yang siap untuk dilepaskan. Oke anak-anak Miss Mia percaya kita akan terus belajar menjadi anak-anak yang mau diarahkan. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Mari kita semua tundukkan kepala. Miss Mia akan mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat sore hari ini di ibadah ceria kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Sang Pahlawan Tuhan Yesus Kristus yang selalu baik kepada kami, yang selalu baik untuk menuntun kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan buat orang tua kami. Terima kasih buat guru-guru kami di sekolah. Terima kasih buat para mentor, tutor, buat orang-orang yang Engkau percayakan menjadi tangan Tuhan, membuat kami supaya memiliki hati yang mau rendah hati yang mau taat kepada firman-Mu Tuhan. Dan kami mau menjadi anak-anak yang mau diarahkan, yang bertanggung jawab ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik. Kita akan masuk kepada kreativitas. Hari ini Miss Mia akan memberikan kreativitas membuat busur. Nah, apa saja yang diperlukan? Ada sapu lidi. Ya, Miss Mia percaya di rumah adik-adik ada sapu lidi. Ya, Miss Mia ambil 5 sapu lidi. Dan ada gunting. Ada benang, bisa benang wol atau juga bisa benang jahit. Atau bila perlu adik-adik bisa menggunakan juga pisau. Pertama-tama Miss Mia ambil 4 lidi. Dan lidihnya Miss Mia potong supaya tidak terlalu panjang. Dan setelah itu Miss Mia bagi 2. Hanya dia akan seperti ini. Ini sayang ya. Nah, nanti ini Miss Mia akan ikat dia menjadi satu yang utuh. Dengan benang yang sudah Miss Mia sediakan. Bagian tengahnya dulu disatukan seperti ini.
Kita akan ikat dia. Bagian tengahnya terlebih dahulu diikat. Supaya apa? Supaya benangnya, supaya lidihnya kuat, kokoh. Pastikan anak-anak harus diikat dengan kuat, ketat. Nanti ketika kita akan membengkokkannya, kita menghasilkan lidi yang kuat sehingga nanti kalau anak-anak bisa memakai busurnya, bisa dipergunakan dengan baik. Nah, ini mesinnya sudah buat, digulung sampai dia kuat. Dan nanti anak-anak bisa buat di rumah. Kalau anak-anak sudah selesai bisa diberikan kepada mentornya. Nanti akan mendapat reward, kupon ataupun tiket dari mentornya. Ini agak gunting, ini dia sudah di bagian tengahnya. Nah, bisa diikat ke celah-celah supaya dia kuat. Nah, seperti ini. Udah sayang. Ini kita sudah dapat. Terus yang ini nanti bisa bengkokkan, diikat di ujungnya. Di ujungnya diikat. Bisa digunting lah. Bisnya bengkokkan sedikit. Bisnya akan tarik. Ini lidinya dibengkokkan dulu. Diikat di antara lidinya supaya dia kuat. Ini sudah dapat, ini gunting ujung-ujungnya supaya rapi. Sama dengan di sini juga supaya rapi. Ini mesinnya. Sekarang mesinnya punya ini. Nah, tadi lidi yang satu lagi di sini akan potong. Bisa pakai pisau, bisa juga pakai gunting. Kalau jangan terlalu panjang ya, nak. Ini tadi sudah dapat. Ini adalah anak panahnya. Ini kan ini anak panahnya, sayang. Baru kita tarik. Kita tarik dan di sini akan lepaskan.
bawah saja ya. Udah terlepas. Oke anak-anak semuanya, Bismillah percaya anak-anak bisa melakukannya dengan baik. Karena hanya butuh lidi. Dan Bismillah percaya di rumah dia punya lidi. Oke, Tuhan memberkati semuanya. Shalom. Terima kasih untuk anak-anak PPS semuanya yang sudah menyaksikan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Shalom.